Oh, tidak. Ini mengerikan. Ada apa, dokter? Pria ini tidak punya asuransi. Dia tidak akan bisa membayar kamar ini. Kau benar. Pindahkan pasien ini ke koridor sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang asuransi. Kehidupan manusia tidak lepas dari risiko, baik yang bersifat pribadi seperti sakit atau meninggal, maupun risiko terhadap harta benda seperti kebakaran, pencurian, atau kecelakaan. Risiko ini dapat mengganggu kestabilan keuangan individu dan keluarga. Sehingga peran penting asuransi menjadi salah satu bentuk pengalihan risiko, risk transfer dari individu kepada perusahaan asuransi. Asuransi tidak hanya melindungi individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara makro karena mendorong keberlangsungan bisnis dan investasi. Pengertian asuransi secara umum, asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan finansial terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu risiko. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kerugian setelah menerima premi. Definisi ini kemudian dipertegas dan dimodernisasi pada UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Inti dari asuransi adalah risk pooling, yaitu pengumpulan risiko dari banyak pihak untuk dikelola oleh perusahaan asuransi secara profesional. Dasar hukum asuransi. Asuransi di Indonesia diatur oleh berbagai perangkat hukum, antara lain KUHD pasal 246 sampai 308 memberikan dasar hukum klasik perjanjian asuransi, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mengatur kelembagaan, tata kelola perusahaan asuransi, dan pelindungan konsumen secara lebih modern dan sistem. Peraturan OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan berbagai OJK yang mengatur operasional teknis seperti cara pendirian, produk yang dapat ditawarkan, dan mekanisme pengawasan. Hukum perdata menjadi dasar utama hubungan kontraktual berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan, dan etikat baik antara penanggung dan tertanggung. Istilah penting dalam asuransi yaitu diantaranya adalah polis asuransi, adalah dokumen tertulis sebagai bukti kontrak antara perusahaan asuransi dan nasabah. Polis memuat rincian hak dan kewajiban, manfaat yang dijanjikan, dan produk lain. Yang kedua, premi. Premi adalah biaya yang dibayarkan secara berkala oleh tertanggung, kompensasi atas perlindungan risiko yang diberikan. Klaim. Yang ketiga, klaim. Tindakan resmi dari tertanggung untuk memperoleh manfaat atau ganti rugi setelah risiko terjadi. Dan keempat, manfaat asuransi. Perlindungan dalam bentuk uang atau layanan lain, misalnya layanan kesehatan yang diberikan kepada tertanggung. Hukum asuransi. Adapun subjek hukum asuransi yaitu adalah penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menyediakan perlindungan antara risiko dan dengan syarat pembayaran premi. Biasanya adalah perusahaan asuransi berbadan hukum. Tertanggung insured adalah pihak yang memberi produk asuransi dan berhak atas klaim jika risiko terjadi. Kalau individu atau badan hukum. Hubungan antara keduanya dilandasi oleh prinsip etikat baik, most good of the affair. Jadi kedua belah pihak memberikan informasi yang jujur dan lengkap, serta memahami isi polis secara menyeluruh. Unsur-unsur asuransi. Secara umum, unsur-unsur asuransi diantaranya antara lain adalah satu, yang pertama perjanjian. Perjanjian harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela dan tertulis. Yang kedua adalah premi, sumber dana operasional perusahaan asuransi untuk memberikan klaim dan mengelola risiko. Yang ketiga, pengalihan risiko, yaitu risiko yang dihadapi oleh tertanggung secara umum dan ekonomi dialihkan ke penanggung. Yang keempat, objek pertanggungan. Objek pertanggungan biasanya berupa jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan sebagainya. Yang kelima, peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti hanya kejadian yang belum pasti dapat diasuransikan. Yang keenam, manfaat atau ganti rugi. Manfaat ganti rugi itu bisa jadi berupa uang atau layanan sesuai dengan polis yang disepakati. Unsur sifat dan pengelolaan asuransi. Secara umum, sifat asuransi adalah kompensatoris, yaitu memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian nyata, bukan keuntungan. Yang kedua, spekulatif.
Itu tidak semua asuransi bersifat spekulatif, tetapi ada juga yang memiliki unsur ini seperti asuransi unit link atau lain sebagainya. Sukarela atau wajib. Seperti asuransi kendaraan bersifat sukarela, sementara BPJS kesehatan bersifat wajib. Penggolongan asuransi. Asuransi diantaranya adalah asuransi jiwa. Itu memberikan manfaat jika tertanggung meninggal dunia atau mencapai usia tertentu. Yang kedua, asuransi umum. Asuransi umum meliputi kendaraan, properti, kebakaran atau pengangkutan dan lain sebagainya. Yang ketiga, hukum asuransi syariah, yaitu menggunakan prinsip tolong menolong, tahun dan tidak mengandung riba, gelar maupun masyarakat. Asuransi sosial. Asuransi sosial diselenggarakan oleh pemerintah seperti BPJS untuk menjamin kesehatan sosial masyarakat. Asuransi bukan sekedar produk keuangan, tetapi merupakan bentuk perencanaan keuangan yang cerdas. Dengan demikian, asuransi individu atau badan usaha dapat melindungi diri dari ketidakpastian yang mengancam kestabilan ekonomi mereka. Asuransi juga membantu penggunaan nasional untuk mengelola risiko-risiko besar. Yang baik terhadap asuransi sangat diperlukan oleh masyarakat untuk produk yang sesuai dengan menggunakan secara optimal. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.